Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bersama Rumah Kucing Abajuna. Banyak sekali nasib-nasib kucing di jalanan yang memang mungkin kurang mendapatkan perlakuan yang adil. Apalagi bayi-bayi yang harus terpisah dari induknya. Apa entah itu dipisahkan ataupun terpisah, kita nggak tahu. Yang jelas di Rumah Kucing Abajuna ini sering mendapatkan ataupun menemukan bayi-bayi kucing yang memang terpisah dari induknya, dan itu sangat menyayat hati. Sedih dari jeritannya, dari ngeongannya, haus, lapar, dan membutuhkan kasih sayang induk. Itu memang sangat bikin bikin sedih. Nah, bagaimana sih supaya mereka itu bisa survive? Ya istilahnya kita sebagai para rescue gitu. Ya khususnya Abah sendiri yang memang sering sekali mendapatkan kucing-kucing ataupun bayi-bayi kucing ini yang benar-benar nggak ada induknya. Seperti apa sih kita harus menanganinya? Seperti apa sih kita harus menjaganya, merawatnya? Nah, di video ini Abah ingin sedikit berbagi yang mudah-mudahan bermanfaat. Seperti apa sih RKAJ menjaga mereka, merawat mereka, dan benar-benar supaya mereka itu bisa survive dari 0 sampai mereka tumbuh sehat dewasa. Mereka adalah makhluk-makhluk kecil yang sangat lucu, bahkan menggemaskan. Namun masih saja banyak manusia-manusia yang berlaku tidak adil terhadap mereka, dengan cara memisahkan mereka, bahkan dengan kejamnya membuang mereka dari induk-induknya. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Bayi-bayi kecil ini terpisah dari sang induk, dan mereka harus berjuang agar bisa hidup bertahan. Namun apakah mungkin? Hanya kuasa Tuhanlah yang dapat menaungi dan menolong mereka. Namun bagiku ini adalah sebuah tantangan kebaikan untuk bisa berbagi bersama mereka. Aku ingin mereka di sini mendapatkan perlakuan yang layak. Walaupun kami rasa kami tidak mungkin untuk menggantikan seorang induk bagi mereka. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami agar mereka pun bisa survive. Di sini kami berusaha memberikan segala apa yang dibutuhkan mereka. Semoga sajian ini bisa menginspirasi semua orang agar tetap menyayangi mereka. Inilah mereka yang harus berjuang walaupun tanpa induk. Saat kita menemukan bayi-bayi kucing itu, kita harus siap menyediakan tempat di mana bayi-bayi itu harus bisa tidur ataupun istirahat dengan nyaman. Satu, kita memberikan tempat yang hangat. Nah, yang cocok untuk bayi-bayi itu biasanya di suhu 31 sampai 32 derajat Celcius. Nah, di sini RKAJ menyediakan ataupun ya istilahnya membuat ataupun membuat satu alat inkubator di mana sudah dirancang untuk kebutuhan bayi dan dipasang alat pengatur suhu. Jadi di mana suhu-suhu itu sangat dipentingkan untuk menghangatkan badan si bayi itu, dan alat inkubator ini otomatis dikala dia ada di bawah suhu 32 derajat maka lampu akan menyala, dan saat
si lampu ataupun suhunya itu sudah naik di atas 32 derajat, maka lampu akan mati. Jadi di dalam ruangannya akan selalu stabil 32 derajat dan mereka pun akan nyaman dengan sirkulasi udara yang bisa keluar masuk tanpa mereka merasa dingin. Dan ada alat exhaust pun untuk mungkin dalam satu hari bisa kita buang sirkulasi yang ada di dalam saat kita membersihkan tatakannya ataupun tempatnya. Nah, tatakannya pun tetap harus dalam kondisi kering, jangan sampai basah, karena biasanya bayi-bayi yang mulai merangkak berjalan itu otomatis biasanya itu suka terangsang untuk kencing ataupun berak. Apalagi kalau memang si bayi-bayinya sudah mulai bisa kencing sendiri, berak sendiri, biasanya itu akan berceceran di mana-mana. Nah, itu harus kita jaga kebersihannya. Kebersihan dari tatakannya dan kondisinya harus kering. Inilah di kamar apa ya, kita lagi mau ngurusin baby cat. Seperti apa sih ngurusin bayi-bayi kucing yang ada induknya? Nah, di sini Abah udah disediakan sama. Kita harus benar-benar ekstra merawatnya. Karena apa? Karena bayi-bayi seumuran mereka itu masih butuh dijilatin dari matanya, gitu kan. Karena ya kita pun kalau misalkan punya bayi kita, bayi manusia, kadang-kadang memang kebersihan matanya, beleknya apa, kita harus tetap bersihkan. Jadi nanah terhinggaplah bakteri
bisa juga nantinya bisa berakibat virus chlamydia, akhirnya matanya bisa keluar rusak, buta, dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi Abah perlihatkan bahwa dengan cara cairan infus itu bisa dilakukan untuk setiap hari ngelap matanya. Untuk bayi-bayi yang baru lahir, kadang memang dia kesulitan untuk buang air kecil dan buang air besarnya. Nah, biasanya kalau mereka ada induknya, itu akan dijilatin sama induknya supaya merangsang keluarnya kotoran, baik itu kencing ataupun pipis ataupun beraknya atau pupnya, itu akan terangsang dan mereka akan buang air besar ataupun buang air kecil ya. Nah, jika kita memang benar-benar disudutkan untuk menjadi orang tua bagi mereka, maka dengan cara tadi ya, kita sediakan tisu. Dibasahin juga tidak masalah, agak sedikit kasar juga tidak masalah, karena kita ketahui bahwa lidah dari kucing itu teksturnya itu agak bergigi, agak istilahnya kayak sisir, ya agak kasar. Jadi si bayi-bayi itu bisa merangsang gitu loh. Untuk merawat bayi-bayi yang memang tanpa induk itu memang cukup menyita waktu. Susu formula, di mana susu formula ataupun pemilihan susu pun itu sangat penting. Ya, di sini kita merekomendasikan kepada semua sahabat RKJ penggunaan susu yang tidak mengandung laktosa atau non laktosa ya.
seperti yang tadi Abah lakukan, seperti itu. Dan juga penyajian itu harus tetap higienis, dalam arti sekali pakai. Kita bikin sekali pakai, diusahakan habis. Kalau tidak habis, tidak bisa dipakai lagi untuk next menyusui berikutnya. Haus ya, Mas. Nah, itu tadi tips ataupun perjalanan ataupun cara ataupun kondisi RKAJ di mana merawat bayi-bayi yang ditemukan ataupun yang direscue murni tanpa induk. Nah, buat para rescuer semuanya, Abah ucapkan banyak terima kasih sekali ya, karena buat para rescuer ya Abah pun mengalami sendiri, menjaga bayi tanpa indukan itu bukan sesuatu hal yang gampang. Jadi alhamdulillah makin banyak rescuer yang memang peduli akan bayi-bayi yang tanpa induk. Salut ya, karena Abah sendiri pun merasakan itu, karena mereka itu harus pagi bangun, malam melek, waktunya tidur ngeong dia bangun. Nah itu yang kadang-kadang orang harus tahu seperti apa. Bukan berarti kita memperlihatkan wah ini saya enggak, tapi semua orang tuh harus tahu bahwa bayi yang tanpa induk itu memang perawatannya itu super ekstra gitu loh. Nah
Jadi buat sahabat semuanya, silakan di like, di share, di komen, dan mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi semua orang, bisa mengedukasi semua orang, terlebih bagi orang-orang yang sering memisahkan bayi dan induknya. Kalau bisa, jaga mereka, rawat mereka, lindungi mereka, jangan pernah pisahkan mereka. Biarkan mereka hidup layak, biarkan mereka hidup sehat, sejahtera. Karena mereka memang sangat layak untuk kita sejahterakan. Salam dari Rumah Coaching Abah Juna, sehat selalu dan bye-bye.